Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Om Blitang Channel dimana saja berada. Jumpa lagi nih di channel perkembangan kita. Tentunya itu Om Blitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Rekan-rekan sobat Om Blitang Channel, mohon maaf ya rekan-rekan karena kami baru sempat menyapa atau sharing di channel kita ini, dikarenakan ada beberapa kegiatan yang lumayan butuh waktu atau butuh konsentrasi banyak untuk mengerjakannya. Jadi baru sempat kali ini menyapa rekan-rekan semua. Oke, rekan-rekan sahabat Om Blitang Channel, di sini kami ingatkan kepada rekan-rekan, kami akan memberikan link di deskripsi nanti seputar playlist apa saja yang kami sudah siapkan pada rekan-rekan, seperti playlist untuk menghadapi UKOM baik UKOM guru maupun UKOM ke pengawas, dan juga ada persiapan untuk ujian seleksi CPNS maupun PDKK, bahan ajar, kurikulum merdeka, PMM dan sebagainya. Monggo rekan-rekan silakan sesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan semua. Oke, seperti biasa sebelum dilanjut nih rekan-rekan, dengan kerendahan hati kami memohon dengan sangat bantuan untuk like, share, dan subscribe dari rekan-rekan semua, karena dengan bantuan like, share, subscribe dari rekan-rekan semua, channel kita akan tambah berkembang. Semoga suatu saat nanti akan menjadi channel kebanggaan kita semua dan manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh rekan-rekan yang ada di Nusantara. Amin ya robbal alamin. Oke, kita mulai rekan-rekan untuk yang nomor satu. Ya, untuk sesi ini atau bagian ini kami akan ada berikan alasan ataupun penjelasan. Adapun juga ada yang tidak kami berikan penjelasan, kami hanya memberikan jawabannya. Oke, kita masuk ke nomor satu. Treatment atau perlakuan dalam pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain yaitu dalam bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Salah satu bentuk belajar mandiri merupakan kolaborasi dari program remedial dan pengayaan adalah A. Tugas proyek dan pemadatan kurikulum, B. Tugas proyek dan penelitian ilmiah, C. Tugas sebaya dan penelitian ilmiah, D. Tugas sebaya dan pemadatan kurikulum, E. Tutor sebaya dan pengembangan latihan. Monggo silakan rekan-rekan, kira-kira jawabannya apa? Silakan dicermati lagi soalnya dan pilihan gandanya. Monggo dipersilakan. Oke, silakan dibaca lagi apakah jawabannya A, B, C, D ataukah E. Oke, kita coba bahas dulu rekan-rekan. Untuk jawabannya soal ini adalah yang nomor satu, yaitu yang A. Kita warnai dulu. Itu berupa tugas proyek dan pemadatan kurikulum. Kenapa alasannya jawabannya A? Alasannya yaitu seperti yang kita ketahui, belajar kelompok itu adalah sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama di dalam maupun di luar jam sekolah, seperti proyek ataupun penelitian ilmiah. Nah, untuk belajar mandiri itu berarti secara mandiri peserta didik itu belajar mengenai sesuatu yang diminati oleh mereka. Sedangkan di situ ada istilah pemadatan kurikulum, itu adalah pemberian pembelajaran yang hanya untuk kompetensi atau materi di mana materi tersebut belum diketahui peserta didik. Dengan demikian, tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi ataupun materi baru atau bekerja dalam proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing. Nah, itu alasan kenapa jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 2. Penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok adalah A. Penilaian proyek, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian jurnal, D. Penilaian kinerja, E. Penilaian diri. Monggo dipersilakan rekan-rekan, jawabannya apa? Dicermati lagi soalnya, kemudian silakan dijawab apakah A, B, C, D ataukah E.
Monggo silahkan rekan-rekan. Untuk penilaian berbentuk penugasan. Oke, jawabannya adalah yang C. Menghasilkan karya tertentu secara berkelompok. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, kenapa jawabannya A? Yuk kita coba analisis. Untuk penilaian proyek itu berupa penilaian keterampilan di mana menyelesaikan proyek tertentu dilakukan berkelompok. Untuk yang penilaian portofolio itu adalah penilaian keterampilan merupakan kumpulan karya siswa. Yang penilaian jurnal itu adalah penilaian sikap unsur utama. Yang berikutnya yaitu penilaian kinerja, yaitu penilaian keterampilan untuk fokus pada proses dan hasil. Yang berikutnya penilaian diri itu merupakan penilaian sikap dan merupakan unsur penunjang. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 3. Suatu acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat membantu proses belajar peserta didik secara optimal. A. Deskripsi mata pelajaran. B. Pengalaman belajar. C. Silabus mata pelajaran. D. Struktur pembelajaran. E. Kompetensi dasar. Silakan rekan-rekan jawabannya apakah A, B, C, ataukah D? Silakan dicermati lagi. Apakah A, B, C, ataukah D? Oke, nomor 3. Jawabannya adalah ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Yuk kita cermati alasannya. Intinya adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat acuannya sehingga dapat membantu proses belajar secara optimal. Oke, seperti yang kita ketahui, silabus itu merupakan pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Yang kompetensi dasar itu adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sehingga rujukan penyusunan indikator kompetensi. Nah, untuk struktur kurikulum atau struktur pembelajaran yaitu pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kedalaman muatan kurikulum itu pada setiap pembelajaran itu dituangkan dalam kompetensi yang mana harus dikuasai peserta didik sesuai dengan bahan belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Sedangkan pengalaman belajar yang pilihan B itu merupakan sejumlah kegiatan siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Dan yang terakhir itu deskripsi mata pelajaran itu merupakan hal-hal yang menyangkut pelajaran tertentu, susunan materi, dan juga karakteristik. Oke, jawabannya makanya adalah yang C. Berikutnya yang nomor 4. Nah, ini perhatikan berikut ini. 1. Membuat soal. 2. Menyusun kisi-kisi. 3. Analisis silabus. 4. Membuat kunci jawaban. 5. Menyusun pedoman penskoran. 6. Menyusun lembar jawaban. Urutan langkah-langkah menyusun soal tes yang benar adalah A. 3, 2, 1, 6, 5, 4. B. 3, 2, 1, 6, 4, 5. C. 3, 2, 1, 5, 6, 4.
D 123456, E 654321. Monggo silakan rekan-rekan jawabannya apakah A, B, C, D ataukah E. Oke, jawabannya silakan rekan-rekan. Ya, sepertinya kita lanjutkan langsung ya rekan-rekan. Jawabannya adalah yang B, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama itu analisis labus, selanjutnya menyusun kisi-kisi, selanjutnya membuat soal, menyusun lembar jawaban, membuat kunci jawaban, dan menyusun pedoman penskoran. Oke, itu jawaban untuk nomor 4. Oke, kita lanjut nomor 5. Prosedur yang digunakan dalam penilaian menggunakan tes adalah A. Menentukan tujuan penilaian, apakah untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester, atau penilaian akhir dalam satuan pendidikan. B. Menentukan aspek keterampilan dan nilai-nilai yang diintegrasikan. C. Menyusun rubrik pengamatan. D. Merumuskan indikator pencapaian aspek keterampilan. E. Menetapkan skor tiap-tiap tingkatan. Oke, silakan rekan-rekan dibaca lagi. Oke, penilaian menggunakan tes prosedurnya. Silakan. Jawabannya adalah yang langsung aja ya rekan-rekan. Jawabannya adalah yang A, yaitu menentukan tujuan penilaian, apakah untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester, atau penilaian akhir dalam satuan pendidikan. Oke. Oke, kami kira cukup untuk nomor sampai nomor 5. Kedepannya kita coba lanjutkan dari nomor 6 sampai sekian. Oke, terima kasih sekali lagi atas support, dukungan rekan-rekan semua, atas bantuannya juga, like, share, dan subscribe-nya. Semoga channel kita ini menjadi channel kebanggaan kita semua. Dan kami hanya bisa mendoakan pada rekan-rekan semoga dalam mempersiapkan diri atau dalam ujian nanti atau dalam seleksi nanti, baik itu CPNS maupun P3K maupun UKOM, uji kompetensi, semoga rekan-rekan sahabat Om Blitang diberi kemudahan, kelancaran, dan dinyatakan lulus seleksi atau ujiannya. Amin ya robbal alamin. Demikian, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan rekan-rekan semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.